Hai semuanya, saya Kenny, saya dari PT Cinta Itu Buta. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan satu topik yang cukup menarik. Suatu topik yang sangat sering diekspresikan oleh banyak orang dan seniman di luar sana. Ada yang mengekspresikannya dalam bentuk film, ada yang mengekspresikan dalam bentuk lagu, puisi, lukisan, dan karya-karya seni lainnya. Satu kata dengan banyak arti, beribu makna, tergantung pada siapa yang melihatnya dan siapa yang mengatakannya. Itulah yang kita kenal dengan cinta. Cinta. Sering sekali orang merasa keliru, sering sekali orang merasa bingung apa perasaan dan emosi yang mereka rasakan. Cinta ibarat pisau bermata dua. Terkadang cinta mendatangkan rasa bahagia kepada diri kita. Namun terkadang cinta juga mendatangkan rasa sakit yang kita sebut dengan sakit hati. Namun sebenarnya apa itu cinta? Apakah cinta selalu berbicara tentang hal-hal yang bersifat menyakitkan? Di video ini saya akan membicarakan serba dengan cinta. Namun sebelum memulai, saya ingin menunjukkan beberapa kasus, beberapa berita yang sedang terjadi dan panas-panasnya di bumi kita ini. Langsung saja saya tunjukkan beritanya. Tadi ada beberapa berita-berita panas yang sedang terjadi di dunia kita. Dari sana kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali bentuk-bentuk dari cinta. Dalam dunia sains, cinta dapat terjadi karena salah satu bagian dari otak kita yang dinamakan dengan hipotalamus dipenuhi oleh beberapa hormon. Dua hormon. Yang pertama adalah oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang mengatur tentang stres level kita. Vasopressin. Vasopressin adalah hormon yang mengatur tekanan darah kita. Kedua hormon ini nantinya akan mengalir dalam sirkulasi otak dan menghasilkan satu senyawa kimia yang kita sebut dengan dopamin. Nantinya dopamin inilah yang akan mendatangkan satu perasaan candu terhadap cinta. Dopamin tidak hanya ada ketika cinta itu ada. Dopamin juga bisa ada ketika kita minum, bermain game, bahkan seks. Secara sederhana, dopamin adalah satu senyawa kimia yang membuat kita kecanduan dalam satu hal. Dalam segi kehidupan, cinta sering dikaitkan dengan yang namanya hawa nafsu, seks, dan obsesi. Sering sekali kita keliru, sering sekali kita tidak bisa membedakan mana yang kita sebut dengan cinta, mana yang kita sebut dengan obsesi, dan mana yang kita sebut dengan hawa nafsu. Zaman-zaman seperti ini, kita sering mendapatkan banyak bahasa baru, seperti one night stand, friend with benefit. Apakah itu hanya cinta? Apakah itu semua cinta? Cinta bukan hanya berbicara soal hawa nafsu, dan hawa nafsu juga bukan berbicara tentang cinta. Tidak selamanya cinta menghasilkan hawa nafsu, dan tidak selamanya hawa nafsu menghasilkan yang namanya cinta. Seperti kita bersama keluarga kita menyayangi keluarga kita mencintai keluarga kita, namun kita tidak nafsu dengan keluarga kita. Untuk beberapa kasus, kita nafsu kepada orang-orang di luar sana yang berpakaian seksi, atau mungkin artis-artis yang berpakaian terbuka. Namun, dalam segi cinta, kita tidak tertarik secara perasaan, namun kita hanya tertarik secara hawa nafsu. Banyak sekali di luar sana juga orang-orang yang menanti seseorang untuk membalas perasaannya. Ibarat kata, dari awal bertepuk sebelah tangan menjadi bertepuk tangan. Apakah itu yang disebut dengan cinta? Seperti contoh kita ambil kasus, ada seorang lelaki yang menunggu wanita yang ia cintai hingga bertahun-tahun lamanya. Selama proses menunggu, laki-laki ini merasa takut, merasa
stres. Mengapa wanita yang ia cintai tidak membalas perasaannya? Apakah itu yang disebut dengan cinta? Ada juga orang yang terjebak dalam dunia atau relasi, hubungan yang tidak sehat. Kita sering sebut dengan toxic relationship. Bagaimana bisa toxic relationship ini terjadi? Itu hanya karena ada seseorang, salah satu pihak yang berpikir bahwa pasangannya bisa berubah. Salah satu pihak yang menyukai imajinasinya. Mengapa saya mengatakan pihak tersebut menyukai imajinasinya? Karena merubah seseorang itu tidaklah mudah. Seseorang tidak akan dengan mudahnya berubah karena sesuatu. Bahkan untuk merubah diri karena diri sendiri saja seseorang tersebut akan sangat sulit. Apalagi dengan orang lain yang berusaha untuk merubahnya. Apakah itu yang disebut dengan cinta? Apakah cinta yang membuat kita bertahan dalam situasi yang buruk, situasi yang menyusahkan, situasi yang merugikan kita, baik itu dalam segi perasaan dan kekerasan fisik? Apakah itu cinta? Lalu apa yang namanya dengan obsesi? Bagaimana dengan obsesi? Apakah kita selama ini tidak terbelokkan? Apakah kita selama ini tidak keliru mengartikan perasaan kita? Kita menyebut obsesi sebagai cinta. Kita menyebut cinta sebagai obsesi. Kita menyebut nafsu sebagai cinta. Dan begitu sebaliknya. Apakah selama ini orang-orang tidak keliru? Saya perjelas di sini. Cinta adalah suatu perasaan yang murni. Cinta adalah suatu perasaan yang alami. Cinta mendatangkan kebaikan. Secara sederhana, cinta adalah satu emosi atau bentuk yang bersifat positif. Selama cinta mendatangkan hal-hal yang negatif, kita bisa mengartikan itu sebagai obsesi belaka. Menanti, menunggu, setia. Ketika satu pasangan sudah menjadi suami istri, di sanalah baru kesetiaan itu sangat berharga. Maka dari itu penting sekali kita untuk tidak terlalu gegabah, untuk tidak terlalu diburu-buru untuk membangun atau bahkan membuat komitmen terhadap siapa kita bersama. Jangan terburu-buru membuat komitmen, jangan terburu-buru untuk menikah dan membangun sebuah keluarga. Karena segala hal, semua hal itu ada masa dan periode waktu. Ketika periode waktu kita dalam hubungan, dalam percintaan, periode bunga-bunga kita, periode romansa kita, itu habis. Bukan berarti cinta itu habis. Namun perasaan yang menggebu-gebu itulah yang habis. Orang sering bilang, itu adalah perasaan bosan. Namun itu bukan perasaan bosan. Itu adalah periode yang habis. Sehingga kita sebut dengan honeymoon period. Atau periode bulan madu. Ketika periode bulan madu seseorang ini habis, maka mereka akan merasakan seperti kejenuhan, bosan, dan tidak seperti dulu lagi. Sering sekali perasaan atau periode ini muncul ketika kita pertama kali ingin mendekati seseorang. Ketika kita pertama kali ingin menggebet seseorang menjadi pacar kita, periode honeymoon ini akan muncul. Kita akan merasa termotivasi, kita akan merasa semangat, sehingga kita sampai benar-benar merelakan semua yang kita miliki. Kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, hingga segalanya kepada orang tersebut. Sampai-sampai kita memberikan tubuh, bahkan mahkota kita. Apakah itu yang disebut dengan cinta? Di sini pesan saya hanya satu. Pandai-pandailah memilah, pandai-pandailah mengartikan perasaan yang kita miliki. Tidak semuanya dapat kita kategorikan dalam cinta, dan tidak semuanya dapat kita kategorikan dalam hal yang baik. Saya Kenny, pamit undur diri. Terima kasih.